Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي البر الجواد الذي نعمه عن الأحصاء بالإعداد المني باللطف الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من اختاره من العباد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah. Mari sama-sama pertama sekali di kita yang pemendum kita ucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat pada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'zim ulun tuan kepada Tengku MC, kepada Tengku Dedi dan mandum-mandum yang kehadir, ayah-ayah ulun tuan. Ana lun turi nan droneh tapi insyaallah lum doa sabi mudah-mudahan orang drone sabi dalam rahmat Allah, sabi dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengisi pengajian ini, pada pertemuan yang dulu sebelum diganti Tengku Muazzar, Tengku Dedi telepon saya untuk sampaikan kajian ya. Cuman malam itu ada acara di tempat lain sehingga digantikanlah oleh Abi Muazzar. Kemudian setelah itu 4 hari dan 3 hari yang lalu ditelepon lagi untuk mengisi kajian. Saya mau cerita sebenarnya waktu dimintai izin untuk mengisi kajian, Tengku Dedi tanya apa temanya. Saya bilang apa yang sedang viral hari ini, saya bilang. Apa yang viralnya? Banjir, mana viral lain? Ini ada. Aceh kan sedang viral banjir. Ini pendapat dah berhabau Indonesia sebab ke online, no? Kan? Jadi yang viral-viral itulah kita bahas. Dan keviralan yang sedang terjadi masa kita hari ini itu sesungguhnya sudah dialami oleh para sultan dan ulama-ulama dulu. Nah, cuman sekarang kita mau tahu orang dulu itu kalau mengalami masalah musibah itu cara mengatasinya apa, sebabnya mengapa, dan bagaimana memandang hal positif tentang musibah yang terjadi di masa dulu. Maka saya rasa malam ini mungkin kitanya full kita bahas becut tentang musibah, tapi penuh kita akan membahas sejarah yang pernah ada di Kerajaan Aceh Darussalam di masa dulu. Kenapa harus temanya ada Kerajaan Aceh Darussalam? Sebab hampir seluruh negara internasional di masa itu mengakui bahwa Aceh dahulu itu undang-undangnya full dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sebab Sultan Iskandar Muda itu saat menulis undang-undang kekerajaan Aceh dalam manuskrip Qanun Menggota Alam itu beliau jelas bahwa undang-undang kita itu ada 2. Yang pertama ada disebut dengan Qanun Al-Ashi namanya, yang kedua disebut dengan Qanun Menggota Alam. Ini biasanya yang ikut ngaji sama saya di hari Sabtu itu sudah faham. Engku Hadi ya. Engku Hadi yang alhamdulillah rutin ikut ngaji hari Sabtu pagi. Sabtu pagi dan beberapa jamaah lainnya pengajian khusus membahas isi manuskrip Kerajaan Aceh Darussalam. Saya mau bilang sebenarnya singkat saja bahwa kerajaan ketika kita membahas Kerajaan Aceh itu pada dasarnya kita sedang membahas Islam. Sebab Kerajaan Aceh itu sepenuhnya undang-undangnya adalah Islam. Nah, pertanyaannya apakah di masa dahulu pernah terjadi musibah? Pasti ada. Ada. Musibah pasti ada, di mana-mana pasti ada.
Kalau demikian, bagaimana cara mengatasi musibah oleh para sultan dan ulama-ulama terdahulu? Saya rasa kita mulai masuk saja tema. Kita mulai dari abad ke beliau hidup 18, 17, abad ke-19 dari bawah. Saya lupa bawa kitab tu, ada sama saya ada kitab punya Tengku Cik Kuta Karang, Syekh Abbas bin Muhammad. Beliau itu satu letting ngaji dulu di Makkah dengan Imam Nawawi Al-Bintani. Nanti dengar Imam Nawawi Banten Bintani. Jadi anak buah. Karangku. Saya perkenalkan dulu siapa Tengku Cik Kuta Karang, sebab kadang-kadang orang Aceh leceh anak bom tong Tengku Cik Kuta Karang. Ya kan? Tengku Cik Kuta Karang itu kuburnya oleh susu. Oleh susu. Mungkin oleh susu. Jadi almarhum abu saya dulu sering ke situ. Sering main-main di situ, ziarah ya, dan sering baca doa. Tengku Cik Kuta Karang ini itu salah satu mufti terakhir kerajaan Aceh Darussalam. Berarti beliau sudah menjadi sepuh saat Belanda belum turun ke Aceh. Jadi sudah menjadi ulama tua. Salah seorang murid beliau yang terkenal adalah Tengku Cik di Tiro. Tengku Cik di Tiro itu murid beliau itu. Jadi pernah Tengku Cik di Tiro itu di Belanda serang daerah Pidir, matanya kan Pidir, Pedir, lalu minta saran informasi bagaimana menyusun taktik perang siasah yang dipidi, kirim surat ke Tengku Cik Kuta Karang. Maka beliau kirim surat bagaimana cara melawan Belanda. Itulah sebabnya nanti ada satu kitab beliau itu yang saya punya, tentu bukan kitab asli, ini fotokopi. Kita asli mahal sekali itu, harga puluhan juta. UB-nya kitab nunggu 50 juta beliau, 40 juta. Nah yang model kitab yang mengadanya UB-nya tu baik. 2 miliar satu. 2 miliar orang Eropa datang mau beli 2 miliar. Nggak dikasih yang punya. Kata dia enak aja sampai sana dibakar punya kita. Ya. Nah, jadi saya mau bilang begini. Ada satu kitab beliau itu namanya Tazkirah Rakidin. Tazkirah Rakidin ini menyatabuh makna dengan orang Aceh, makna kitabnya nutulung pogo orang Aceh yang dengar-dengar. Ini arti kitab. Nama kitabnya keren, Arab, Tazkirah Rakidin. Kalau dibuat arti, Tazkirah itu pengingat. Rakidin itu tidur. Kalau dibuat makna, tolong bangunkan orang Aceh yang tidur. Nah itu makna kitab itu. Arti kitab. Jadi saya heran saya lihat kitab beliau. Apa isinya? Kenapa judulnya unik? Judulnya tolong bangunkan orang Aceh yang tidur. Ternyata memang beliau jelaskan apa yang membuat orang Aceh udah banyak tertidur, makanya harus dibangunkan. Nah salah satunya kita bahas malam ini adalah isi di mana nanti dalam kitab itu beliau menulis tentang satu musibah yang pernah terjadi pada masa Tengku Cik Kuta Karang. Saya lupa itu tahun berapa, tahun hijriahnya, tahun hijriah itu tahun 1000 sekian. Tahun hijriah, saya lupa itu tahun berapa. Masa lupa bawa kitabnya. Itu tulisan asli beliau tuh. Yang sama saya fotokopinya itu asli tulisan beliau. Jadi beliau bilang begini, yang saya teringat, musibah itu yang terjadi di masa beliau itu 4 kata beliau. Pernah terjadi musibah di masa beliau 4. Saya pakai bahasa beliau. Pertama, musibah di Manyang. Itu beliau nulis bahasa Arab Jawi tapi bahasa Aceh. Musibah di Manyang, satu ditulis beliau. Kemudian musibah di Miyup, 2. Yang ketiga musibah di laut. Kemudian musibah di darat. 4 musibah. Kita bahas musibah dulu. Apa itu musibah di Manyang? Musibah di Manyang kata Tengku Cik Kuta Karang adalah air hujan tak tahu lagi turun ke mana.
Hai di manyangpu di langit. Air hujan kadang tak tahu lagi turun di mana. Artinya bisa jadi musim hujan tapi panas, bisa jadi di waktu musim panas hujan. Itu kalau udah begitu kata beliau, berarti negeri itu tidak aman lagi. Coba dengarkan baik. Kata beliau kalau sudah begitu kondisi di negeri, satu negeri, berarti kondisi itu tidak aman lagi. Negeri itu tidak aman lagi. Entah wallahu alam, makna enggak aman itu artinya orang udah banyak melanggih atau negerinya mungkin lama lagi tenggelam. Wallahu alam. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita hidup di Aceh ini. Apakah kita alami bahwa kondisi yang dikatakan oleh Kucu Kita Karang itu terjadi? Yang seharusnya musim hujan tapi panas, yang seharusnya musim panas tapi hujan. Satu, nanti kita akan pahami iktibarnya. Yang kedua, musibah di miyub. Dalam kitab beliau yang saya baca, musibah di miyub itu artinya musibah yang dimana saat kita itu menanam pohon yang nabohe, nyah na udip li niku. Saya ingat kata beliau tu, akan banyak hilang buah kayu kata beliau. Akan banyak hilang buah kayu. Buah kayu bahasa Aceh punya buah. Buah-buahan. Ya. Kai le niku. Arti ne sebut dua ne sagai. Bo ke yang jamu wate ubut na yang urang yang nali. Pemberian tak bo. Pulau mah. Ya, pemberian lu tinggal dah ya rumah. Pulau mah lain. Lain pulau. Terbuka laju dinau, nyonya karah habis karah nali ya. Borin. Yang di buluh jaman, yang cukup tak terkenal viral borin. Inoh nanku. Borin yang boleh kata. Nyo sabutu yang nali mungkin dah nak puji, kan. Batalum baca kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala pernah menyebut satu buah dalam kitab beliau tu. Kitab beliau namanya Mir'atut Tullab. Boh kemundigi, yang boh kemundigi ya. Kang kemudian ya. Lo kalau tanya onci, lo kira hotel lo baca yang boh kemudian lo tanya baru tuha aja mun kon-konnya. Li pegah le urun tuha lo tepu bohnya tapi hanali bahnya. Nanti. Okey, jangan bet sibuk dah bahas boh kaya dah. Ya kan? Kita mau bahas dulu nih karakteristik musibah yang terjadi di masa kerajaan. Tapi nanti ada yang ada pesan iktibar yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di masa itu. Yang ketiga kata beliau, musibah di laut. Beliau bilang musibah di laut katruk Belandanya musibah. Belanda sudah masuk ke Aceh, itu musibah di laut kata beliau. Ya. Nah, apa yang membuat beliau katakan bahwa Belanda masuk ke Aceh itu adalah merupakan musibah? Sebab masa Iskandar Muda dulu tidak ada satu pun negara asing yang bisa berdiri dan mendirikan sesuatu di Aceh. Tidak ada. Kalaupun ada hanya 10 hari, 15 hari, tidak ada lagi di Aceh. Silakan berangkat. Sebab masa Sultan Iskandar Muda itu ketat. Coba tanya Angku Hadi nanti. Angku Hadi kami ada komunitas itu. Kami 4 tahun mengaji manuskrip Aceh. Nama manuskripnya Qanun Mughta Alam. Alhamdulillah dah tamat. Itu undang-undang Kerajaan Aceh Darussalam itu kami bahas adat-adat semua di situ. Nah, Sultan Iskandar Muda itu pernah didatangi oleh Laksamana Perancis namanya Auguste de Bellieu. Itu utusan Perancis langsung tuh. Langsung bertemu Iskandar Muda, buatlah kerjasama. Tidak lama beliau itu langsung pulang. Hebatnya Sultan Iskandar Muda dulu, negerinya bisa menyelamatkan orang. Kalau sekarang kita yang tidak selamat, mau selamatkan orang pun tidak bisa. Ya, tapi nanti kita akan bahas tema khusus tentang Iskandar Muda. Karena sekarang, insya Allah, saya dah buat rinciannya di sini. Siapa Iskandar Muda, dari mana ayahnya, kakaknya, ibunya, neneknya, atuknya, kebijakannya, daerah kekuasaannya. Nanti kita ambil khusus bab tema mempelajari sejarah tentang
Iskandar Muda. Kita bahas musibah dulu ya. Itu musibah di laut nunggu. Makanya waktu begah lain kucu Cakarang, Belanda waktu dah masuk sini, itu tidak lama dia bisa berkuasa. Hanya sekitar 5 tahun. Setelah itu tahun 1880, Belanda sudah bisa sikit-sikit menguasai Aceh. Padahal tumbang kan sekali 1873 di Mesir Raya yang dipimpin oleh Kohler. 4 agresi Belanda turun ke Aceh, agresi ketiga berhasil. Dulu waktu Portugis menguasai Malaka, tidak bisa masuk ke Aceh. Orang Malaka minta masuk ke Aceh untuk bantu ngusir Portugis. Itulah sebabnya nanti pergilah Iskandar Muda beserta ulama-ulama, salah satunya Syekh Samsudin As-Sumatrani yang wafat di kota Malaka. Nanti kita bahas khusus ya. Baik, yang terakhir, musibah di darat. Kata beliau, musibah di darat itu artinya padi yang kita tanam itu tumbuh dia, tapi tidak sempurna lagi sebab ada hama, kata beliau. Hama, lu dengar apa bahasa? Itulah saya lupa, kalau ada saya tunjukkan itu tulisan asli beliau itu. Nah, musibah inilah yang terjadi pada masa Tengku Uci Kota Karang. Oleh karena itu, apa yang beliau sampaikan ini itu harus kita ambil iktibar. Saya baca apa yang ingin beliau sampaikan ketika musibah itu datang di Aceh. Nih saya baca aja langsung biar apa namanya? Kalau mau lihat sejarah Aceh, masuk aja ke Facebook Tengku Habib Wali ya. Tengku Habib Wali masuk, itu khusus sejarah Aceh saya bahas dulu. Masuk aja ke sini. Saya baca nih kata beliau. Kata beliau, ya biar enak, jadi biar gimana ke mbek meno mbek tata tamah dago mbek tak kurung-kurung dago. Ya dah baca langsung bah. Ya biar enak. Nyanjuk lah, buka-buka kopi lah dan daprai. Coba saya baca ya. Setelah Tengku Uci Kota Karang menjelaskan musibah atau bala di miupnya, mandum-mandum, barulah beliau sampaikan. Tahu kalian kenapa musibah itu datang ke Aceh? Nih, beliau bilang nih. Wahai saudara sekalian, kata Tengku Uci Kota Karang, wahai penduduk Aceh, Pidi, dan sekalian barat serta timur. Beliau panggil tuh semuanya itu. Tahukah kamu kenapa semua bala itu diturunkan Allah? Sebab kita hari ini sudah menukarkan nikmat Allah dengan tidak lagi mau menuruti janji-janji kita terhadap perintahnya. Itu dia. Yang tadi beliau sebut tadi, musibah di Manyang, musibah di Mium, musibah di Laut, musibah di darat, itu semua terjadi pada dasarnya karena kitanya kata tukar-tukar nikmat Allah. Itu jelas beliau bilang itu, sebab kita hari ini sudah menukarkan nikmat Allah dengan tidak lagi mau menuruti janji-janji kita kepada Allah. Apa janji kita? Salat, zakat, puasa, haji, syahadat, beriman. Ini janji dia. Nah sekarang, kalau begitu, iktibar yang selama ini terjadi, tsunami tahun 2004, kemudian apalagi itu yang baru-baru ini, banjir, itu pada dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh Kuci Kota Karang, iktibar yang sama. Sebab katanya orangnya hana tak patih le perintah Allah. Punya hana patih nangku acin kalang subuh nangku semayang subuh masjid padu nas ho. Ya. Hana jadi bedi jauh tak nangku hana nangku kadang kan patih dah pegah lena tu oleh sira urang ilu na semayang nangku hana patih. Kanya acin jak masjid. Sampai di masjid coba hitung antara masjid dengan warung kopi di situ berapa banyak orang. Itu dia. Tapi yang sungguh mirisnya, musibah sudah nampak di depan mata kita pun dah sadar-sadar. Nyo nampak laporan, urang lapor baklun. Nengku dah urang nengku jino kenong musibah tinggal di masjid. Tapi ana semayang. Ya ni kala. Leh kenong musibah tinggal di masjid. Ana sembahyang lah, balik gimana ke? Ya kan? Coba bayangkan, itu sama juga mengundang musibah lagi. Nah, baik, itu iktibarnya. Cara menyelesaikannya gimana? Kita tanya lagi sama Kuci Kota Karang di era beliau, karena kita sedang berada di era abad ke-19. Tanya,
Bagaimana cara mengatasinya? Kata beliau, cara mengatasinya mulai dari diri dulu. Rusaknya hutan, hancurnya laut, jangan perbaiki itu dulu. Mulai dari orang yang memperbaiki laut itu. Kalau sudah dekatlah dia dengan Allah, Rasulullah tak pernah pisah lagi, barulah perbaiki apa yang rusak. Ini orang balik dengan yang pugat, yang betul laut yang karelau, urang yang hana betul. Makin relau haju. Lagi kita yang baru yang hana betul listrik. Ai begah le tira uru ya udah 97%. Gimana relau man? Ya. Nya lagi ada begah Aceh be depu. Berarti akhirnya. Ya kan? Sudah ya, sudah tidak lama-lama kita, lama-lama. Kita naik ke atas sedikit, musibah yang terjadi pada masa Sultan Iskandar Sani. Sampai nanti ini naik ke atas, tadi di bawah kita, di abad ke-19. Kita sekarang mau naik ke abad ke-17. Abad 17. Abad 17 akhir menuju 18. Yaitu masa Iskandar Sani sampai ke Ratu Saifuddin. Urutan kerajaan Aceh Darussalam waktu itu yang memimpinnya yang dulu raja nomor 18 18 itu adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, ada lagi beliau 1636 beliau wafat, baru dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani. Nah, lama beliau tuh karena beliau dari Pahang. Beliau itu kan dari Malaysia kan? Dari Malaysia, karena aturannya tidak boleh raja sultan dari luar, harus pribumi. Itu aturan Sultan Iskandar Muda. Kata beliau, menjadi Sultan Aceh tidak boleh dari luar, dari pribumi. Nanti kita bahas tentang Sultan Iskandar Muda. Tidak lama beliau barulah masuk era Sultanah Ratu Saifuddin. Oke, apa masalah jana? Apa musibah yang terjadi? Musibah itu terjadinya kontroversi antar umat. Ini beda sedikit dengan yang terjadi dengan Tunku Cik Utakarang. Jadi terjadinya kontroversi ini yang menyebabkan pergesekan semakin panas. Sehingga nanti Ratu Saifuddin dengan Sultan Iskandar Sani meminta Syekh Nuruddin Araniri datang ke istana untuk membuat satu kebijakan dan satu pedoman ilmu untuk dijadikan dasar tauhid. Kita bahas dulu apa yang terjadi. Saat Hamzah Fansuri tidak ada lagi, harus diketahui Hamzah Fansuri ini tokoh wali Allah yang difitnah. Saya alhamdulillah udah 1 tahun ini terakhir saya pelajari khusus itu tentang Hamzah Fansuri. Di sini banyak kitab Hamzah Fansuri. Di sini banyak itu manuskrip yang saya ambil dari Leiden. Ada di sini semua. Dan saya baca semuanya tidak seperti yang orang bilang. Kata Hamzah Fansuri sesat, tidak. Di sini Hamzah Fansuri bilang tidak sah menjadi wali Allah kalau tidak sembahyang. Berarti menyona orang yang mengaku wali Allah dan sembahyang nyan wali syaitan. Jelas berkata Hamzah Fansuri, tidak sah jadi wali Allah kalau tidak sembahyang, kalau tidak puasa, kalau tidak zakat. Berarti kan syariat. Nantilah kita bahas tentang beliau. Setelah Hamzah Fansuri wafat, muncullah orang-orang yang pengikut Hamzah Fansuri yang idrak atau fikirannya itu tidak menggapai seperti Hamzah Fansuri, sehingga mengaku terus kamu ikut Hamzah Fansuri, nyo ajaran gonyan, nyo aturan gonyan, padahal hana. Jadi artinya Hamzah Fansuri itu dengan pengikutnya itu berbeda jauh cara memahami Allah. Hamzah Fansuri betul, cara memahami Allah betul. Pengikutnya tidak betul. Nanti saya bahas referensinya. Setelah itu terjadi, maka terjadilah kontroversi. Nah, akibat dari kontroversi itulah terbakarlah Masjid Raya Baitur Rahman yang dulu pernah dibangun oleh Sultan Iskandar Sani. Di mana dapat buktinya itu? Buka Google, tulis Peter Mundi, tulis di Google Peter Mundi Kerajaan Aceh Darussalam, lihat ada satu sketsa gambar yang ditulis oleh seniman Inggris. Yang saat beliau datang ke Kerajaan Aceh Darussalam, beliau tulis itu bentuk Masjid Raya Baitur Rahman yang asli. Alhasil saya mau bercerita bahwa saat itulah
terbakarlah Masjid Raya Baitur Rahman pada masa Ratu Safetuddin, Ratu Inayatuddin. Hasil kontroversi daripada Hamzah Fazli dengan Kesultanan Aceh. Apa solusinya? Solusinya waktu itu dipanggillah Syekh Nuruddin Araniri ke istana, maka Ratu Safetuddin meminta tolong buatkan buku tentang pedoman tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hadirlah satu manuskrip nanti namanya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Kalau ingin beli buku itu, pergi ke depan Masjid Raya, masuk ke toko pena. Di depan Masjid Raya itu ada toko pena, samping Simbun. Simbun berarti liku pun liku dah. Liku lah. Samping Simbun Masjid Raya itu ada toko pena, masuk situ, tanya buku karya Syekh Nuruddin Araniri, salah satunya At-Tibyan. Nanti baca langsung isi dari cerita kenapa buku itu muncul. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya karena waktu itu muncul pengikut-pengikut Hamzah Fansuri yang mengatakan bahwa sesungguhnya mereka ini adalah dari ajaran Hamzah Fansuri. Padahal tidak. Itu sesungguhnya juga menjadi bala atau musibah pada masa era itu. Apa solusinya? Solusinya sudah tadi dipedomankan secara khusus. Kalau begitu tetap satu arah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersyariat, bertasawuf pada Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali, bersyafi'i dalam bidang fikih. Semua itu diselesaikan oleh Ratu Safetuddin, semua tak ada lagi polemik yang terjadi. Ini beda musibah kan? Beda musibah kan? Punya musibah halam. Masa nguci kutaka, menyo yang Ratu Safetuddin, musibah kontroversi umat. Tapi sikapnya bagus, dibuat satu arah terus, tidak ada lagi melenceng, satu arah, ini bukunya, ini pedomannya, silakan ikut. Kalau tidak, silakan keluar dari Aceh. Jadi musibahnya ada, solusinya ada, iktibar dari musibah itu ada. Dan itu cepat diselesaikan. Yang kena buka bahwa di tip-tip jamu 6 musibah nanggu, tapi selesai. Mana yang karap boleh horor selesai lang? Ya kan? Sayang kan? Okeylah kena yang hanang kena musibah. Kuman saudara kena yang deh, hai truk ban je ibu Dia yang mengal ada je putih. Kadang-kadang hotel kalau putih yang tinggal dia. Ya kan? Coba enggak selesai juga. Okey, yang terakhir karena waktu kita dah mau habis. Yang terakhir, ketika masa Sultan Iskandar Muda, tolong nanti di Google tulis manuskrip judulnya Qanunul Alam, buka halaman 168, 167. Ya. Atau kalau nggak mau ribut, buka aja YouTube saya terus. Saya ada buat YouTube khusus sejarah Aceh. YouTube namanya THW Channel, Tengku Habibi Wali. Kalau nggak buka YouTube, buka Facebook Tengku Habibi Wali. Silahkan lihat sendiri ya sejarah yang sudah saya buat. Nah, karena kami ada tim. Nama tim kami itu MAPUMA, Majelis Pengajian Manuskrip. Tugas kami adalah menggali kembali isi manuskrip, bukan menyimpan arsip. Kami menggali isi. Sekarang udah ada MAPESA, saudara kita sudah ada MAPESA, itu fokus bidang arsip dan mesraya, berarti membugar kembali kuburan. Alhamdulillah udah ada mereka, alhamdulillah. Terima kasih kita dengan MAPESA. Kemudian ada Pidir Museum. Pidir Museum itu arsip-arsip naskah, surat, manuskrip semua ada sama beliau. Yang tidak ada di Aceh menggali isi kembali. Itulah dari kami itu. Makanya saya ada buat pengajian khusus manuskrip malam Jumat pertama di Aan Kupi. Aan Kupi no. Lanjut pertama kedua kitab manuskrip Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yaitu Miratul Tulab. Yang kedua kitab manuskrip Tazkirah Rakidin Tengkuci Utakarang. Yang punya kena ajak dia bak malam Jumat pun. Yang kedua lain dah. Lanjut. Dalam Qanunul Alam itu Iskandar Muda itu pernah menyusun undang-undang terkait tentang tamu ilegal yang datang ke Aceh. Apa pun ikut ni, mesti lagi Rohingya jemun. Yang Rohingya ajak kena. Pengungsi pun ikut nah.
Pokoknya lagi Rohingya, kasus Rohingya, persis lagi kasus Rohingya. Imigran benar. Ya, imigran gelap dah berah benar. Sudah. Waktu kasus tahun 2021 yang Rohingya datang ke Aceh itu, kan yang kan gabung nunggu. Sampai Jenderal TNI juga ikut bicara kan? Waktu itu kan? Sampai gubernur juga bicara. Sampai nanti Pak Jokowi tak ada bicara tangga itu. Semua gabung itu. Aceh juga gabung juga untuk membahas bagaimana status khusus kepada mereka yang Rohingya datang ke sini menjadi tamu gelap. Padahal kalau dibaca lebih dalam tentang Qanun Muta'alam itu sudah dibuat solusinya oleh Sultan Iskandar Muda. Waktu itu saya lihat langsung, bahkan saya buat videonya di YouTube. Silakan buka nanti di YouTube Tahawi channel tu. Coba nanti lihat Rohingya atau Rohingya Tengku Habibie, boleh juga tulis di YouTube. Saya jelaskan undang-undangnya itu spesifik sekali dibuat oleh Iskandar Muda. Yang intinya adalah kata beliau umumnya terima saja imigran tu. Dengan syarat kalau mereka meninggal kuburkan. Ini singkatnya. BNT protes kena buat media nyampu kai pegahanan. Baca spesifik ni nunggu bab Qanun Muta'alam. Hana mungkin lebah ni nunggu. Panjang tu kan. Pertama, tetap terima sebagai tamu karena itu tamu. Apalagi orang Islam. Kalau meninggal kuburkan. Yang kedua, berikan air, berikan sesuatu yang perlu mereka makan. Yang ketiga, buatkan undang-undang khusus, jangan berbuat sewenang-wenang di Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam, bukan sekarang. Yang keempat, kalau bisa dipulangkan, pulangkan. Yang kelima, kalau tidak bisa dipulangkan, jangan dipulangkan dulu. Tunggu kondisi aman atau sesuatu yang terjadi selesai, baru dipulangkan. Yang kelima. Yang keenam, jangan tinggal selama-lamanya di Tanah Aceh. Adapun spesifiknya itu nanti dibaca sendiri di Qanun Muta'alam halaman 168 167. Silakan dibaca sendiri nanti. Sudah selesai. Kenapa Iskandar Muda menulis itu? Karena sebab dahulu kita itu diserang dengan berbagai macam halnya oleh Portugis yang ada berpusat di Malaka. Itu Kerajaan Aceh Darussalam itu mulai dari Kutaraja sampai ke Riau itu punya Aceh itu. Sampai ke Aceh. Maka saya punya manuskrip Bustanul Salatin itu bab 11, di situ ditulis tentang wilayah-wilayah titik Kerajaan Aceh Darussalam. Mulai dari Kutaraja, Kutro, Kedeh, Durinya 4 Riau. Sampai di situ Kerajaan Aceh Darussalam. Makanya Ustaz Somad waktu saya datang itu, beliau selalu memuji-muji Sultan Abdul Jalil. Siapa Sultan Abdul Jalil itu? Ya, beliau selalu bilang Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil itu kakeknya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda punya ayah Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah punya ayah Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil punya ayah Sultan Ali Raya Shah Al-Qahar. Sultan Ali Raya Shah Al-Qahar punya ayah Sultan Ali Mughayat Shah. Kemudian punya ayah lagi Sultan Syamsu Shah. Punya ayah lagi Sultan Munawar Shah. Sampai nanti ke Sultan Mahmud Shah dari Turkistan. Itu keturunan nomor 16 dari Sultan Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain yang disebut dalam surat Al-Kahfi. Wah, tunggu tahu dari mana? Lun baca nunggu. Ana mungkin lun ceramah, lun beri ceramah kau laulelun juga. Nah, saya bisa bertanggung jawab 100%. Apa yang saya bilang tadi semua punya referensi. Saya temukan Sultan Iskandar Muda itu keturunan Sultan Zulkarnain itu dari Bustanul Salatin cetakan tahun 1900 di Singapura, bab ke-11. Halaman 128. Truk benar hafai. Benar? Silakan dicari. Okey. Saya mau bilang sebenarnya di masa Sultan Iskandar Muda pun itu penyerangan dari Portugis ke Aceh Darussalam berbagai macam halnya mereka kirim. Salah satunya adalah mereka mengirimkan migran gelap dengan tujuan menghancurkan Aceh Darussalam lewat dalam. Maka muncullah undang-undang itu. Karena diserang terus, maka Sultan Iskandar Muda duduk rapat dengan ulama serta para panglima untuk menyerang kembali. Maka dalam Bustanul Salatin ditulis itu titik agresi Sultan Iskandar Muda ke Malaka. Beliau menyerang Portugis di Malaka membawa dua orang ulama. Salah satunya adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Iskandar Muda persis sama seperti
Sultan Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani. Kalau berperang tetap bawa ulama. Sehingga nanti ulama meninggal sana. Dah singkat cerita, datang beliau ke sana tahun 1617. Gagal tunggu. 1617 masuk Malaka, serang Portugis di Malaka, gagal. Beliau balik ke rumah, ke Kutaraja, beliau merenung, beliau berzikir pada Allah, beliau keluarkan 12 kebijakan langsung dari beliau. Salah satunya, semua rakyat Aceh wajib solat. Kalau nak solat, masukkan penjara. Bayangkan, bayangkan tuh. Ternyata coba bayangkan, kegagalan beliau menyerang Portugis itu adalah musibah bagi beliau. Tentu ketika beliau menerima musibah, beliau harus introspeksi diri. Bukan tidak diizinkan Allah, ditahan oleh Allah. Penyebab ditahan itu apa? Ternyata banyak masa itu orang Aceh tidak solat. Maka kebijakan pertama suruh solat. Kalau enggak masuk penjara. Bahasa konon muka alam pagi kau menyerah. Ramu lam pagi bergalai kenal muda. Paginya penjara ke? Yang pagi kan pagi rumah. Apalagi kata beliau, seluruh tentara itu wajib puasa Senin Kamis. Tentara. Kemudian tak boleh main judi, tak boleh minum khamar, dan bangunkan titik-titik yang perlu dibuat masjid. Ya, boleh buat tu. Itu banyak, nanti kita bahas lagu tentang beliau. Nah, saya mau bilang sebenarnya musibah-musibah apapun modelnya itu orang dulu pandai cara mengatasinya. Kenapa? Pertama, karena orang dulu sangat dekat dengan Allah dan tak pernah berpisah dengan ajaran baginda Rasul, sehingga apa yang dicari, apa yang diilhamkan itu langsung nampak. Ya, maka oleh karena itu, kenapa negeri kita ini yang berbagai macam musibah terjadi tidak selesai-selesai. Korupsi sulit dibantah, korupsi, ya. Cina terus masuk, rupiah anjlok, sekarang udah hampir 17.000 pulau. Ya, welcome to Indonesia, selamat datang di Indonesia. Nggak bisa. Nah, sekarang baik kita ambil kesimpulan, karena waktu yang hana panjang, nanti kita mau diskusi lagi yang panjang tentang sejarah Aceh. Saya mau bilang sebenarnya orang dulu juga pernah seperti kita, terkena musibah. Bedanya orang dulu itu menanganinya cepat. Karena orang dulu dekat dengan Allah. Sekali bicara, satu arah, satu jawaban, satu jalan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Gimana enggak satu jalan? Wa'tasimu bihablillah, itu jelas kan? Berpeganglah ke tali Allah, semua udah berpegang, tinggal satu arah, udah semua, sebab sudah berpegang ke tali Allah. Udah, itu aja intinya. Nah, maka oleh karena itu, untuk pemerintah, walaupun nanti nggak lihat video saya mungkin tersebar, cobalah dekatkan diri kepada Allah, Allah kasih jawaban nanti. Kemudian jangan lupa terus membela agama Allah. Allah akan bela kita. Gimana kita menolong orang kalau agama kita aja nggak kita tolong? Jelas dalam surat Muhammad itu. Intan surullah yansurkum yutsabbit aqdamakum, jelas itu. Kalau kamu bantu agama Allah, kamu dibantu Allah. Ya gimana bantu di urangnya aneh sama yang ya bantu ni ya kabeh dah. Ilon nunggu prinsip lon menyalun dengan orang god begah balung kalau lekah nak sama yang. Kamu nyana be apa? Karena prinsip lon simple mentang. Orang baik adalah orang yang tak pernah lupa dengan udah itu dulu walaupun tu nak lain. Ilon dasar lo nilai kok menilai. Mamunya pu cara ngpak dan yang profesor macam-macam punya nak sama yang. Kata nasi je. Baik ya. Nah, jadi kesimpulan sudah dapat bahwa setiap musibah itu pasti terjadi. Tapi mengatasinya tidak boleh kita lupa dengan Allah. Allah harus selalu dengan Allah, dengan Rasulullah, nanti Allah kasih jalan. Ya, kawih. Ya, baik sampai sini ya. Ya, Haji silakan kalau ada tanya jawab. Demikian kajian yang sampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat adanya. Dan mungkin kita yang ingin bertanya, silakan, mungkin terutama kita berikan dua session. Nanti kalau yang membutuhkan kita
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buya atas kesempatannya. Bapak Ibu diskusi pada malam hari ini. Saya kira tema yang cukup hangat dan dirasa tentang musibah yang terjadi di Aceh. Dan berkaitan dengan musibah, saya kira kita juga sering mendengar ya satu ayat yang berhubungan dengan musibah ini ya. Bahwa sobatun musibah Fadimah kasabat ini. Kalau kita bicara masalah musibah itu kan terjadi karena ulah tangan manusia. Kemudian juga saya mungkin juga ada dari Sayyidina Ali bahwa tidaklah turun suatu bala musibah melainkan karena dosa, dan tidaklah bala tersebut diangkat melainkan dengan tobat. Nah, berkaitan dengan fenomena ataupun musibah yang terjadi di Aceh, saya kira kita semua sudah tahu nih penyebabnya apa gitu. Ya, dari bukti banjir yang terjadi, nampak banyak gelondongan kayu, dan itu juga sudah ada nomornya gitu, ada register, kemudian juga terpotong sangat rapi, dan saya kira kita semua sudah tahu bahwa penyebabnya itu terjadi illegal logging, pembalakan liar ya, penambangan liar yang terjadi di mana-mana, dan itu saya kira yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan juga bukan di Aceh. Nah, berkaitan tadi yang apa namanya, jadi ayat tadi tentang musibah, kemudian tadi ada kalimat dari Sayyidina Ali bahwa untuk menghindari musibah atau bala itu dengan tobat saja. Nah, masalah sekarang kita sudah tahu nih, yang berbuat dosa itu adalah mereka yang punya kekuasaan, mereka punya perusahaan, mereka punya kebijakan, dan bahkan kita lihat sekarang ini ada fenomena untuk menutupi musibah yang terjadi. Bahkan baru-baru ini juga ada mujakarah ulama ya, Abu ya, bahwa merekomendasikan agar menjadi bencana nasional seperti itu. Saya kira kita mungkin sudah tahu benar kenapa, karena mungkin yang dikhawatirkan adalah akan terungkap semua apa yang terjadi, penyebabnya, dan juga mungkin tersangkanya gitu. Nah, itu yang fenomena yang terjadi sekarang. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Abu ya adalah berkaitan dengan fenomena bahwa tadi ya, kalau orang berbuat dosa untuk menghindari bala, seharusnya kan tobat. Ini kan yang tobat kita rakyat biasa gitu, masyarakat yang kena musibah, masyarakat yang mungkin tidak melakukan dosa gitu. Tapi yang melakukan dosa, yang tadi melakukan pembalakan liar, itu tidak tobat. Apa namanya? Nah, ini fenomena seperti ini, bagaimana pandangan Abu ya? Kemudian berkaitan dengan, mohon maaf kalau ini agak panjang, oke, Bapak Ibu, mujakarah ulama itu sudah merekomendasikan agar ditetapkan status bencana nasional. Nah, ini bagaimana kalau ternyata pemerintah apa namanya tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional? Apa langkah-langkah dari tentunya ulama Aceh? Kemudian satu lagi, Abu ya, mohon maaf, tadi kan ada disinggung bagaimana bencana yang terjadi di zaman Kesultanan. Apakah di zaman Kesultanan itu dari ulama ataupun dari alim ulama itu pernah merekomendasikan kepada Kesultanan bagaimana menghadapi bencana tersebut? Karena ini kalau kita sekarang lihat kan ulama dengan umaranya itu tidak mendengarkan ulama ya, sehingga mungkin terjadi bencana sekarang. Mungkin itu aja Abu ya. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang, jawab. Je.
Kamu tua ada pinga. Waalaikumsalam. Kami hormati saya dari sedikit. Kita tahu bahwa banyak musibah yang terjadi, tapi musibah yang saya ingin ungkapkan ini musibah immaterial. Kalau musibah kita sekarang ini material, banyak kerugian yang diberitakan oleh keluarga kita. Semasa dulu Hamzah Qanturi itu kita kenal bahwa beliau dikatakan kontroversi dengan Nufi Aramiri tentang ajaran yang diajarkan tentang ketuhanan. Kalau saya tak salah, masalah wahdatul wujud. Jadi yang dikatakan itu ada semacam penyesatan. Nah, mungkin ini kita tarik ke zaman sekarang antara kita dengan Ahlussunnah dengan Wahabi. Ini ada juga yang mungkin dirinya dua-duanya Ahlussunnah. Ini juga kalau kita sudah paham ini bisa membedakan mana Ahlussunnah yang versi Ahlussunnah Asy-Syafi'iyah dan Muhammadiyah, mana Ahlussunnah versi Wahabiyah. Nah, ini pula musibah. Kemudian penyebab-penyebabnya ini kalau masa Sultan dulu hukum berdasarkan hukum Islam. Yang saya tahu, kamal lam yahkum bima anzalalla ulaika humul kafirun. Mungkin musibah ini juga kalau kita kaitkan dengan hukum, ada hukum yang diterapkan tidak berdasarkan Islam. Ini kalau kita melihat kanun dengan sudah alam ya, ini kan hukum yang didapatkan baik dengan perilaku manusia ataupun data pemerintahan. Dengan hukum positif sekarang, ada nggak kontroversi? Sehingga bagaimana hukumnya kalau diterapkan tidak berdasarkan Islam, apa yang membuat akibat kepada kita mungkin suatu musibah juga diberikan oleh Allah. Famal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun walimun dan sebagainya. Ini mungkin dia bisa menceritakan dari dulu sampai ke hilir kalau ketika ini ada titik temunya sehingga diberikan musibah oleh Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. 6 hari yang lalu itu muzakarah ulama itu diadakan di Mesir Raya, dan itu atas permintaan Gubernur Aceh. Pada dasarnya muzakarah itu harus dibuat sebelum adanya banjir. Cuman karena sudah diundur karena sebab tidak bisa hadir ulama sepenuhnya, maka pihak Mesir Raya mengundur sebanyak 3 kali. Dan tepatnya diundur itu terjadilah banjir. Nah, jadi saya mau luruskan dulu framing netizen yang mengatakan bahwa untuk apa rapat orang sedang banjir, itu sebenarnya salah. Muzakarah itu dananya sudah turun, sudah diupload oleh gubernur untuk ke Mesir Raya dan 3 kali undur. Nah, jadi hasil muzakarah itu adalah menyepakati antara ulama dengan pemerintah untuk sama-sama meminta kepada pusat memberi status nasional terhadap bencana Aceh. Kita sudah sepakat dalam hal ini, ya kan? Sudah sepakat kita mahasiswa 3 hari yang lalu saat hari Selasa berarti Selasa kemarin lagi itu, nah, itu sudah buat pernyataan juga rakyat, masyarakat, mahasiswa, ulama, pemerintah sudah sepakat. Tinggal kita tunggu saja kenapa status itu tidak diberikan oleh Pak Presiden kita atau pusat kan? Ya mungkin tidak diberikan ya sebab karena Tengku tadi bilang. Dan itu nggak bisa kita bilang sini, nanti waktu mati live baru kita bilang. Ya karena sebabnya ya seperti tadi ada register nomor terhadap kayu-kayu yang hanyut. Itu pasti ada perusakan hutan. Ya tentu perizinannya dari pusat. Mana mungkin rakyat yang menebang hutan besar-besar pakai alat apa dia? Kalau tidak ada pakai izin pusat.
Dan sesungguhnya kita sama-sama sudah tahulah, musibah ini terjadi juga akibat biaidin nas, sebab karena tangan manusia itu sendiri. Kan begitu kan? Kalau kita buka surah Al-Baqarah itu kan Allah pernah bilang tuh, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah sudah bilang, ini ayat ini khusus untuk Menteri Kehutanan nih. Ayat ini khusus untuk Menteri Kehutanan. Allah yang mengikat janji, kata Allah, la tufsidu fil ardi. Jangan kau buat kerusakan di bumi. Salah satunya hutan dalam hal ini ya, karena kita sedang viral banjir. Dijawab oleh Menteri Kehutanan, innama nahnu muslihun. Iya ya Allah, kami siap jaga. Mana ada jaga, rusak juga. Ada rusak juga. Ya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa ekosistem bumi itu sudah adanya begitu, jangan ganggu lagi. Datang kita ganggu. Makanya Allah sudah bilang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah rusaklah itu bumi, kata Allah. Sudah rusak itu laut, sudah rusak itu hutan. Bima kasabat aydin nas, karena perilaku tangan manusia. Sudah, berarti dalam sini fix, kita sudah setuju bahwa sesungguhnya musibah ini 100% karena akibat tangan manusia. Adapun status nasional itu diberikan nggak diberikan terserah pusat lah bagaimana. Nah, sudah kan? Nah, yang selanjutnya pulau mana? Kita tahu mana pulau nah. Nah, apa lagi? Ya. Ya. Oh ya, baik. Baik. Begini, Rasulullah 1400 tahun yang lalu kan sudah sebut itu. Di sisi lain kadang-kadang Rasulullah memuji pemimpin yang adil. Bahkan Nabi sebut sabatun yudhillimuhullah yauma la dhilla illa dhilluhu fi yaumil qiyamah, kata Nabi kan. Ada 7 golongan yang nanti 7 golongan itu diberi oleh Allah naungan. Salah satunya imamun adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, gaji yang adil. Begitu kan? Nah, di sisi lain Nabi menjadikan juga simbol kekuasaan atau seorang pemimpin itu bisa mengakibatkan efek rusaknya agama. Contoh, kata Nabi apa? Afatuddin salasah dalam kitab Mukhtarah Hadis itu. Kalau ingin temukan hadis ini, buka kitab Mukhtarah Hadis, silakan buka huruf alif. Afatuddin salasah. Agama itu hancur 3, kata Nabi. Pertama, imamun jairun, kata Nabi. Pemimpin yang jahat, yang tidak peduli terhadap agama, sosial, politik yang bagus, keadilan dan seterusnya. Masalahnya Nabi sebut afatuddin, rusak agama bukan rusak bumi. Kenapa Nabi sebut pemimpinan jahat bisa membuat efek agama itu rusak? Nah, sekarang kita tanya, coba, semenjak presiden kita ada di Indonesia, berapa kasus penyelewengan agama terjadi yang dicatat oleh Majelis Ulama Indonesia? Contoh, saya mau bilang, Majelis Ulama Indonesia itu pernah mencatat sebanyak 200 kasus di Indonesia orang mengaku nabi palsu. Kok muncul di negeri yang mayoritas 87% Islam, muncul ya nabi-nabi palsu seperti itu Gimin, Ahmad Musodek, yang hari ini Mama Gufron atau lagi ancu dah deh. Gimana apa? Kenapa itu bisa muncul? Kata Nabi tadi, afatuddin salasa. Ada pemimpin yang jahat yang tak peduli terhadap agama. Ini efeknya. Itu agama yang sudah terkena efek imbas keburukan, apalagi hutan, laut, darat. Nah, udahlah. Nggak ada lagi. Terus gimana? Masa kita harus pisah dari Indonesia? Gimana itu? Ya kan? Seperti Tengku tadi kan? Nggak bisa kita doang yang bertobat kalau bahasa Jakarta. Gua aja bertobat, lo nggak bisa. Pemimpin mau bertobat, dia suruh kita bertobat, dia nggak bisa. Sama juga itu. Padahal pemimpin dulu yang bertobat, baru kita. Jadi nggak bisa. Nah, kalau ingin negeri ini baik, sama-sama semuanya bertaubat. Menteri Kehutanannya taubat. Apalagi Menteri Kelautan taubat. Semua harus taubat, termasuk ajudan-ajudannya.
Anggota DPR-nya, MPR. Yang Islam, yang nggak Islam, nggak usah. Gitu kan? Ya kan? Coba dengarkan baik-baik. Saya dulu pernah dengar itu Prabowo bilang langsung presiden kita, apakah masih ada Indonesia di tahun 2035? Itu pernyataan itu yang ada makna-makna tersirat yang muncul dari kalimat itu. Ya sesungguhnya bisa terjadi suatu saat nanti. Sebab sekarang rakyat kan sudah mulai tahu nih bagaimana kebobrokan yang ada pada pemerintah kita. Dan nggak perlu diajarkan lagi karena netizen dah mulai jalan sendiri dia. Mereka dah ada hakim sendiri itu, peradilan sendiri, hakim sudah ada itu. Nah, kalau itu terus terjadi, bisa jadi suatu saat Indonesia rusak. Sudah. Maka oleh karena itu solusinya tidak ada lain. Nah, ada lain solusinya satu saja. Satu saja solusinya. In tansurullah, bantu agama Allah. Gimana cara bantu agama Allah? Perbaiki agamanya yang sudah rusak. Perbaiki hutannya yang sudah dibuat. Perbaiki lautnya yang sudah diciptakan. Kan gitu kan? Itu perbaiki itu. Makanya Rasulullah selalu itu. Nabi kan pernah dia panggil salah seorang anak. Namanya Ibnu Abbas. Dia bilang, sini kamu bentar, saya mau kasih nasihat. Nanti ada lagi saya kasih kabar ke yang lain. Inni u'allimuka kalimatin. Hai anakku, ku berikan kepadamu nasihat. Kau mau dengar atau tidak? Mau ya Rasulullah. Kata Nabi, ihfadillah, yahfadka, kata Rasulullah. Kalau kau ingin selamat, kau jaga agama Allah. Jelas bahasa Nabi kan? Kalau ingin selamat, jaga agama Allah. Apa kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Kalau kau jaga agama Allah, kau akan dijaga Allah. Kalau kau menjaga negeri ini adalah punya Allah, maka negeri ini akan dijaga. Politiknya akan dijaga, ekonominya akan dijaga, semuanya akan dijaga. Nah, dah, itu aja jawabannya. Nah, ada lain. Nggak usah lagi buka Undang-Undang 45. Kembali ke Al-Quran hadis, buka lagi, beli Quran, baca sendiri. Terapkan. Udah habis, selesai. Nanti udah dibilang kita kan, Tuhan kita kan Allah semua kan. Masa kita harus lebihkan undang-undang lain? Seperti Nukudin tanya tadi. Nah, jadi oleh karena itu sudah saya jawab. Nanti mohon ditanyakan kembali jika ada yang jawaban yang belum terjawab. Adapun terkait Hamzah Fansuri, kontroversi antara Hamzah Fansuri dengan Syekh Nuruddin Araniri itu disimpang siurkan sejarah oleh Belanda. Sebab pertama, Hamzah Fansuri sudah mulai wafat dahulu sebelum kedatangan Syekh Nuruddin Araniri. Itu dah saya buat di YouTube, nanti lihat aja lengkapnya di YouTube, tulis THW Channel. Itu saya tulis kalender tanggal-tanggalnya wafat Hamzah Fansuri, datangnya Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Araniri itu datang di era Ratu Saifuddin. Hamzah Fansuri hidup sebelum Sultan Iskandar Muda, menjelang hadirnya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dengan Ratu Saifuddin itu kan dua tangga itu. Setelah Iskandar Muda, Iskandar Shah, baru Ratu Saifuddin. Ratu Saifuddin itu ulamanya masa itu adalah Syekh Nuruddin Araniri. Hamzah Fansuri sudah di atas. Nah, lalu kenapa terjadi kontroversi? Kontroversi itu benar adanya, tapi bukan Hamzah Fansuri, pengikutnya yang terjadi itu. Pengikut Hamzah Fansuri dengan Ratu Saifuddin. Di situ terjadi masalah. Sehingga nanti kontroversi itu dapat diselesaikan ketika Syekh Nuruddin Araniri mengeluarkan kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Itu permintaan Ratu Saifuddin langsung. Makanya waktu saya baca manuskrip Syekh Nuruddin, beliau itu curhat di depan itu, di mukaddimah curhat beliau. Kenapa buku ini hadir, kata beliau. Suatu hari saya diundang oleh Iskandar Zani, kata beliau. Itu saya baca itu. Jadi itu diluruskan bahwa kontroversi itu benar adanya, tapi bukan Syekh Nuruddin dengan Hamzah Fansuri, tapi Syekh Nuruddin dengan pengikut Hamzah Fansuri. Nah, kita buka buku Abuya Muhyiddin Wali, ayahanda saya sendiri. Ketika beliau menulis buku Paham Wujudiyah, beliau di situ menulis pada dasarnya Syekh Nuruddin itu juga punya paham wahdatul wujud. Itu Abuya kita yang bilang, itu Abuya Muhyiddin sendiri yang bilang dalam buku beliau Paham Wujudiyah. Cuman bedanya Hamzah Fansuri wahdatul wujud, Syekh Nuruddin wahdatul syuhud.
Itu apalagi dengku sampai itu nanti kita buka bab khusus lah. Nggak bisa kita bahas di malam ini, panjang itu. Wadatul syuhud apa, wadatul wujud apa. Dan masing-masing dua orang ini ulama besar dan wali Allah. Dan mereka tak nampakkan diri bahwa Hamzah Fansuri adalah kewahdatul wujudnya, Syekh Nuruddin adalah ke wahdatul syuhud, enggak menampakkan diri. Nah, okey. Apakah sesat Hamzah Fansuri? Enggak. Framing sesat Hamzah Fansuri adalah ketika pengikut Hamzah Fansuri hadir, di situ mulai rusak ajaran asli Hamzah Fansuri. Saya baca langsung nih kitab Hamzah Fansuri ini. Bahkan udah saya syarah. Ada satu kitab Hamzah Fansuri namanya Syair Perahu. Itu udah habis saya baca itu. Punya 60 kaedah Hamzah Fansuri. Beliau menceritakan tentang laut, tapi isinya tentang tauhid. Kata Hamzah Fansuri, kau kalau pergi ke laut jangan lupakan makanan ketika sudah di atas laut, dan siapkanlah perahu sekuat mungkin. Beliau jelaskan itu pada dasarnya beliau ingin jelaskan tauhid. Beliau kalau baca jelas kok kata beliau, tidak sah menjadi wali Allah kalau tidak sembah. Jelas. Sudah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kan terkait Wahabi. Wahabi itu kan baru. Wahabi itu kan baru masuk tahun 1900 sekian itu dia baru ada. Siapa yang pelopor pertamanya itu? Muhammad bin Abdul Wahab. Ayahnya bernama Abdul Wahab. Kakak kandungnya, abang kandungnya bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab dan Abdul Wahab sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni. Muhammad bin Abdul Wahab itu yang melenceng. Wah, kok Tengku Habib tahu? Saya baca kitabnya itu. Sulaiman bin Abdul Wahab itu pernah menulis kitab untuk menolak adiknya sendiri yang sudah sesat. Nah, ada kitabnya itu. Sehingga nanti, panjang ceritanya. Sehingga nanti Muhammad Wahab itu dia cari guru, nanti bertemulah dengan seorang teman bernama Syekh Al-Majmu'i. Syekh Al-Majmu'i ini adalah tokoh mata-mata Inggris yang nama aslinya Mr. Hemper. Alunan perpecahan kerajaan itu sama sejak dulu. Kita hancur karena munculnya Senok Horgonya, pura-pura jadi ulama. Turki Utsmani hancur karena munculnya seseorang yang pura-pura jadi ulama, namanya Kemal Atatürk. Ya kan? Saudi dulu nggak ada Saudi, dulu itu Haramain hancur karena juga ada hadir seorang yang pura-pura jadi ulama, namanya Syekh Al-Majmu'i, nama aslinya Mr. Hemper, sama alunannya itu. Nah, kok Tengku tahu? Saya baca langsung dan saya menyimak langsung orang-orang mantan Wahabi ketika dia keluar dari Wahabi, dia tulis kitab. Salah seorangnya adalah yang ada di Yaman. Maka dari sini saya tulis buku. Alhamdulillah sudah siap bukunya. Saya tulis buku Jejak Merah Sang Pendiri Wahabi dan Ajaran Sesatnya. Saya mulai saya gali siapa dia, dari mana asalnya, sampai nanti dia akan membuat fitnah. Bahkan nanti orang-orang mantan Wahabi dia buat buku, ternyata Muhammad bin Wahab pernah punya 10 kasus beliau pernah membunuh orang, termasuk keturunan para Habib, yaitu keturunan Rasulullah SAW. Ada saya tulis bukunya. Alhamdulillah dari Ustaz Somad sudah dapat, dari Pak Gubernur sudah dapat komentarnya, dari Abu Payyabasi, ulama-ulama sudah ada, tinggal cetak aja. Duit ada. Duit ada. Kajit, yang lain. Silakan yang lain. Kami. Masih ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan, berhubung waktu masih ada sekitar 10 menit. Tapi kalau mungkin di bawah ada yang ingin bertanya, Pak Samsul. Kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang jalan Bu ya. Nakanya Bapak Bu ya. Jadi kalau saya hari ini
musibah hari ini semuanya. belum apa-apa. Tapi yang terbayang di kepala saya sekarang ke depan atau beberapa tahun ke depan, musibah besar yang terjadi itu masalah fitnah. Yang hari ini kita hidup di zaman yang memang nggak tahu lagi benar salah seperti apa. Pertama, penyebab benar salah itu tidak tahu seperti apa, dipengaruhi oleh teknologi. Bahkan saya sedih hari ini, contohnya AI. AI ini sebenarnya adalah, kalau menurut saya, maaf mungkin ada yang terima AI. AI ini memang perusak nomor satu hari ini kalau menurut saya. Kenapa? Karena luar biasa. AI itu, saya kalau nggak salah saya, dia punya 1000 lebih macam model, bisa buat video segala macam, dan bisa mendompleng macam model. Dan menurut penilaian saya pribadi, ini perusak nomor satu umat di ke depan. Hari ini mungkin kita masih lengkap, ini bermanfaat. Tapi saya dari hari ini, jauh-jauh hari, siswa saya semua saya bilang ini perusak. Kenapa merusak? Karena orang tidak tahu lagi yang benar, yang otentik itu mana, yang benar itu mana, yang salah itu mana, orang tidak tahu lagi. Karena kenapa? Contoh hari ini, contoh kayak video misalnya, mereka bisa buat video yang memang seolah-olah kayak asli, seperti asli, bahkan kita tidak tahu. Kita teringat musibah yang terjadi di Amerika kemarin, lupa saya, yang semua orang bahkan saya ikut juga sangka itu sudah dia juga kebakar sampai betul-betul pecahkan lagi. Ternyata itu hasilnya. Dan Ini kan luar biasa. rusak di semua lini. Ditambah lagi generasi kita kayak Buya bilang ke sini makin jauh dari agama. Jadi dua kondisi ini menurut saya, generasi sekarang terus jauh dari agama, sementara kita dirusak dengan mesin perusak luar biasa yang namanya AI. Dan menurut saya AI ini tidak akan membantu sedikit pun, karena ke depan orang akan hebat dibuat bergantung dengan ini, sehingga akan menuhankan AI. Hari ini mereka, kalau anak muda kita sekarang, mungkin Abuya boleh lihat, mereka nggak ke depan terbayang jauh, mereka nggak butuh lagi Al-Quran, mereka tidak butuh lagi tentu Abu, tidak butuh lagi itu semua. Karena kenapa? AI bisa menyelesaikan semuanya, semua masalah, semua apapun selesai dengan AI. Bahkan sudah ada yang tanya masalah Tuhan, yang membanding-bandingkan Tuhan, siapa Tuhan sebenarnya yang bagus kita sembah. AI bisa jawab. Nah, ada kata AI bisa itu. Tidak tahu bilang saya Abu ya. Ini kalau hari ini sekolah, dunia pendidikan, masyarakat semuanya digaung-gaungkan, ayo pakai AI, biar kita lebih mudah cek kita apakah itu. Tapi menurut saya itu rusak nomor satu, dan ke depan menurut pikiran saya inilah yang akan merusak sangat fatal. Tidak ada apa-apanya dengan bencana hari ini, dan orang tidak butuh lagi yang namanya tentu guru segala macam, nggak butuh lagi. Bahkan Al-Quran pun nggak butuh lagi. Karena kenapa? Sudah selesai semua dengan AI. Simple, singkat, padat, jelas, bisa kita ketahui dalam detik itu juga apa yang kita tidak tahu. Dan mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk apapun bisa didapatkan. Dan ini Buya, kalau bisa apa solusi konkretnya kita? Kalau saya dari praktisi pendidikan, guru, saya sudah berkampanyekan ini, bahkan sekolah saya sudah melarang ujian dengan menggunakan HP, walaupun dari dinas disuruh pakai HP, pakai komputer, laptop. Sekolah saya larang, bahkan kepala dari dinas disuruh didatang, malah mereka suruh ujiannya ini ujian akhir, siswa harus pakai laptop. Enggak, tetap kertas. Saya bilang kalau nggak bisa pakai kertas ya udah, kami nggak usah ujian. Karena memang menurut saya memang merusak. Itu mungkin ya, kalau misalnya solusi konkret. Baik. Ya, jadi kan nyopup dengan terakhir. Akhirnya. Ganjal dah. Kemana? Jadi kan fitnah itu kan banyak macamnya, banyak bentuknya, banyak konsepnya, banyak metodenya. Jadi ada fitnah yang
yang berasal dari hati yang dengki sehingga menjadi fitnah, dan itu sudah terjadi pada tahun 1917. Itu perang dunia pertama yang menghilangkan 35 juta jiwa, perang dunia kedua yang hampir 55 juta. Itu akibatnya satu, iri dengki kelompok Siberia terhadap kepimpinan Raja Austria-Hungaria. Ya, tahun 1917 itu kan dibunuh dia, ditembak kan oleh Black Hand namanya itu kelompoknya itu. Nah, itu alasan satu aja, mereka nak suka dengan Raja Austria-Hungaria. Tapi dari situ kancah perang terjadi besar-besaran. Sebabnya satu, iri dengki. Nah, fitnahnya di mana? Fitnahnya setelah itu muncul. Baru fitnah dari Jerman, nanti fitnah ada macam-macam. Maka betullah adanya kalau orang sebut fitnah adalah musibah atau bencana terbesar, itu benar adanya. Dan kita harus tahu fitnah itu hadir juga simbol ataupun sinyal bahwa zaman kita tidak lama lagi. Ini Nabi pernah sebut dalam riwayat hadis Muslim, kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta tadhiral fitan, Nabi. Kiamat itu tidak lama lagi, kata Nabi, sebelum kamu akan menyaksikan tahdiral fitan, tadhiral fitan bahasa Nabi. Tahdiral itu kan nampak, jelas, transparan, fitnah. Nah, salah satunya adalah berkat adanya AI, itu semakin transparan orang membuat itu sudah dibaca oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Satu lagi kata Rasulullah, tak akan jadi di kiamat sebelum ayat taqarraba zaman, kata Nabi. Zaman itu semakin dekat, waktu semakin singkat. Dan itu sudah terjadi. Jadi apapun yang kita alami hari ini 1400 tahun yang lalu sudah dibuat deskripsi oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Terserah apakah setelah ini ada AU nanti itu kan AI hari ini, entah setelah itu ada AU, terserah. Terserah. Tapi sekarang kita kan membahas solusinya gimana Kita hidup di era yang fitnahnya sudah transparan besar-besaran. Apa solusinya? Kembali lagi ke Rasulullah, tanya ke Nabi. Nabi, apa solusinya Nabi? Kami sekarang sudah ada AI, Nabi, macam-macam dah terjadi. Apa? Nabi sudah sebut, taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada engkau dua. Lan tadillu, kata Nabi kan di ujung hadis itu. Kalau kau pegang kedua ini, kau nggak akan tersesat selama-lamanya. Kan jelas. Jadi ini bukan jawaban saya yang Tengku Edi ditanya itu, langsung jawab oleh Rasulullah sendiri. Kan jelas, lan tadillu, kau nggak akan sesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Selama kau pegang dua, kitabullah wa sunnah. Peganglah Al-Quran dan peganglah ya sunnah Nabi. Bahkan Nabi suruh gigit lagi dengan gigi geraham tuh. Apa gigi geraham apa? Digigit yang kuat. Mana gigit itu apa? Jangan hanya sekedar membaca Quran, tapi isi maknanya dipelajari. Quran itu kitab sumber segala informasi. Mau cari informasi geologi ada di sana, embriologi ada di sana, geografi ada di sana, astronomi ada di sana, tentang sosial ada di sana, politik ada di sana, tentang irfa binafsi ataupun ilmu psikologi ada di sana. Apa yang kurang Al-Quran, apa yang kurang hadis, semua sudah tercantum di sana. Menyudah minta peng nunggu bak Quran na, pun menghadran peng 2 miliar, bak Quran akan ngejuk peng 50 miliar, menyudah. Nya gimana? Makanya orang Islam mengenanya orangnya hana maju-maju tebak hana baca Quran, dia awak boleh maju-laju. Makanya mepeng. Padahal menyudah tak minta peng, pun yang menghad 10 miliar, Quran akan ngejuk 100 miliar, menyudah. Umar banjaran ku nyampai ada berono. Kami akan bahas peng apa berono menyana peng na. Tunggu, saya sebut kecil saja contoh. Kecil saja. Pernah dengar Bobby Boss? Ya, pernah dengar? Pernah dengar Bobby Boss? Nah, coba ya. Pernah dengar Bobby Boss enggak? Bobby Boss itu adalah temuan asli anak muda Indonesia, yaitu menemukan bahan bakar minyak yang bisa membakar seluruh mesin. Ketika bahan bakar itu dipakai, mobil bisa pakai, motor bisa pakai, pulang mesin jauh laut jeut untuk mesin jauh belang jeut pesawat jeut mandum. Tidak ada pisah-pisah. Murahnya kan terpisah. Na solar, na premium. Ini enggak Bobby Boss. Saya enggak sengaja saya buka itu Bobby Boss itu.
saya mau tahu dia itu apa dasarnya ketika dia buat pertemuan itu. Dalam satu akun TikToknya, nanti dilihat aja TikToknya, tulis saya Bobby Boss. Ternyata temuan itu dia temukan ketika dia baca surat Yasin. Dia baca surat Yasin. Kalau nak salah saya surat Yasin tu ayat ke uh, ayat ke 80. Ayat 80 dia baca tu. Allazi ja'alakum nasyaril akhdari naran. Dia jelaskan itu. Dari situ saya temukan BBM yang bisa multifungsi. Dia jelaskan itu apa arti apa tadi itu akhdar, apa arti nar. Akhdar itu bunga-bunga hijau. Bunga hijau itu jika dicampur dengan api dia akan menghasilkan energi. Dari situ Bobby Boss temukan berapa miliar dari situ. Nah, bayangkan. Jadi betul kata Rasulullah, lan tadilu, kau nak akan pernah sesat kalau kau pegang Quran. Masalahnya orang sekarang pegang aja, memahami tidak mau dia. Itu mah miskin terus. Ya kan? Ya kan? Oke, contoh lain yang kedua. Yang terakhir contoh. Dalam surah Al-Baqarah itu kan sudah Allah jelaskan itu. Innallah apa namanya tentang ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ayat itu membahas tentang nyamuk nunggu. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq. Orang beriman akan meyakini, oh iya itu dari Allah, kami percaya. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir bilang, untuk apa itu nyamuk, itu kan enggak ada gunanya, jadi peyek aja enggak bisa. Kan dia pajuh nyamuk leh. Hanya kan? Kan nyamuk yang puguna leh, kena belum kena yang buat rona. Nyamuk yang puguna tu dia tak pajuh hanyut, tak pegok jus pi hanyut. Ya kan? Makan tak bisa, dibuat jus tak bisa. Fungsinya gangguin kita sedang tidur. Punya katengnya kan haji sampai tepi. Orang Islam nggak mau belajar itu. Padahal kalau dia mau belajar, kita harus terima kasih dengan nyamuk. Sebesar-besarnya banyak terima kasih. Sebab autan muncul dari situ. Baygon dari situ. Belum. Baygon, autan belum. Fafi dari situ. Baygon dibuat pabrik besar-besaran, ribuan orang kerja di situ. Dapat gaji per orang 5 juta. Yang punyanya triliunan. Gara-garanya nyamuk. Nah, jadi ya begitulah dah. Dan saya alami sedikit, dapat uang juga sedikit. Waktu saya meneliti tentang hakikat manusia pertama di bumi. Buku itulah yang tersebar. Saya buat buku itu. Alhamdulillah lah napeng cu. Jadi sekarang sudah selesai. Jawabannya tidak ada lagi, cuman 2 saja. Jangan lupa pakai ulama. Kalau ingin menggali 2 ini, pakailah jasa ulama, karena ulama yang pandai. Kita tidak bisa gimana memahami ayat, hurufnya harus kita pahami juga. Jangan nanti model imam ruku, kita ruku sama-sama. Warka'u ma'arrakin. Ma'a itu apa artinya? Bersama. Berarti imam ruku, kita juga ruku. Yang betul yang mana? Sama-sama ruku dengan imam atau imam dulu baru kita? Berarti ayatnya salah. Sebab menggunakan ma'a. Kalau imam dulu baru kita, maka ayatnya warka'u tabi'an lirrakin. Itu yang betul. Tapi kenapa pakai ma'a? Itu siapa yang tahu ilmu itu kalau kaulah? Nah, sudah. Jadi sekarang ayo belajar Quran lagi. Jangan sekedar baca, pahami maknanya, ya. Masukkan ke dalam pikiran, masukkan ke hati. Temukan inovasi terbaru dari Al-Qur'an. Anak muda Indonesia sudah temukan. Namanya apa namanya? Dia buat Bobby Boss. Setelah ini nanti lihat, nanti kalau mentah buat TikTok, Bobby Boss tulis. Ya, itu pun sedang kacau juga dia dengan apa? Si Bahlil tu. Padahal itu kayak inovasi yang paling bagus itu. Bahlil nggak mau terima, dia tetap kayak biasa. Ya, no problem. Ya, sudah kan? Ya, nantilah kita buat kajian yang lain lagi, insyaallah di lain waktu. Sampailah di sini dulu penjelasan yang dapat saya berikan. Insyaallah di waktu kita akan bertemu lagi dalam tema yang lain. Jangan alih bertiga. Habis kan? Baik, sampai sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu
عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian tuan, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.